yang didapatkan dari wilayah kerajaan musuh yang sudah berhasil saya kalahkan. Bahkan rajanya sudah berhasil saya bunuh. Hak apa yang kau maksud? Tidak ada hak sedikit pun. Kau ikut campur, kau membela, dan kau menginginkan hak itu. Itu semua adalah bagian dari kerajaan Wisage. Itu adalah semua tanggung jawab dari kerajaan Wisage. Ya, saya tahu. Jikapun itu adalah bagian dari kerajaan Wisage, itu kan posisi di dunia saja. Sejatinya Wisage hanya mungkin merasa memiliki saja. Jikapun Wisage hanya ingin merasa memiliki, seharusnya Wisage itu tidak merusak bagian dari tubuhnya sendiri. Kalau memang Wisage itu menganggap wilayah itu adalah wilayah dari kekuasaannya. Itu bukan menjadi permasalahan dan itu bukan menjadi urusanmu. Di sini, jika kita memiliki suatu barang, itu terserah kami. Barang itu mau dijadikan apa? Barang itu mau diperbuat sebagai apa? Dan benda itu mau dilakukan seperti apa? Bukan menjadi urusan kalian yang tidak ada sangkut pautnya, yang tidak memiliki hak di dalam benda itu. Dan saya tegaskan kepadamu, saya tidak menentang sedikit pun mengenai benda apapun yang kau rusak di Gondang Wangi. Akan tetapi, saya hanya ingin menghentikan suatu kejahatan, pembunuhan secara massal yang sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Betul. Dan mereka itu bukan benda. Mereka berhak hidup. Mereka adalah makhluk hidup. Kalau kau mau merusak benda yang kau miliki, monggo, tidak ada kaitannya dengan permasalahan ini. Jika kau tidak bisa mengibaratkan apa yang dimiliki itu dengan suatu benda, maka saya akan ibaratkan apa yang dimiliki oleh kerajaan Wisage itu adalah hewan ternak. Mereka sama-sama bernyawa. Dan kau pun, jika memiliki hewan ternak, itu terserah dirimu. Hewan ternak itu akan dijadikan apa? Hewan ternak itu akan dibunuh seperti apa? Dan hewan ternak itu akan dimakan seperti apa? Oh ya, bodoh lagi. Segala sesuatu yang dimubazirkan dilarang dalam ajaran. Manfaatkanlah suatu rezeki yang kau miliki sebaik mungkin. Jika kau merasa sudah kekenyangan, berikan kepada mereka yang membutuhkan. Betul. Dia dalam ajaran saja sudah seperti itu. Kau malah membuang-buang hewan ternak. Kau ini bagaimana? Itu menurut kepercayaanmu. Akan tetapi, yang kami lakukan bukanlah sesuatu hal yang sesuai dengan kau ucapkan mubazir, ataupun tidak ada manfaat dan fungsinya. Yang kami lakukan itu menjaga suatu kedamaian, suatu ketenangan, dan suatu ketentraman di dalam kerajaan Wisage. Kayak gini saja. Yang harus digarisbawahi, ketenangan tidak akan pernah dicapai dari sebuah rasa ketakutan mengenai sebuah ramalan. Ya. Iya, betul. Ramalan. Bagaimana ketenangan itu hadir, sedangkan ketenangan yang memberikan adalah Tuhan. Rajamu Wisage saja meragukan dengan Tuhan. Betul. Malah mempercayai sebuah ramalan. Mau mengejar apapun ketenangan itu, yang ada kehancuran yang datang. Ya udah mulai hancur di garis bawahi. Kita di sini lebih baik mengetahui sesuatu hal apa yang akan terjadi ke depan, agar kita bisa mempersiapkan
sesuatu kejadian besar itu tidak datang dan tidak menimpa terhadap kita. Toh nantinya kejadian itu akan tetap datang. Setidaknya kita sudah berusaha untuk menghalangi agar kejadian itu tidak menimpa kepada kita. Kau tahu? Kehancuran itu tidak akan datang kepada Wisake. Kau tahu makhluk yang paling bodoh adalah siapa? Makhluk yang mengkhawatirkan masa depan. Sedangkan masa depan itu tidak ada yang menjamin dan tidak ada yang pasti. Dan kau tahu manusia, makhluk yang sangat hina itu adalah siapa? Itu adalah makhluk yang mengikut campuri urusan makhluk lainnya. Yang di situ hanya menguntungkan dirimu saja dan tidak menguntungkan bagi kerajaan Wisake. Untungnya buat apa? Buat saya apa? Hah? Untungnya buat saya apa? Jika kau tidak mendapatkan sebuah keuntungan, oh ya sudah gampang. Kau tak perlu ikut campur. Kau tak perlu mengganggu. Kau tak perlu memberi sandungan-sandungan di dalam perjalanan yang akan ditempuh oleh kerajaan Wisake. Saya datang menemui kalian. Saya hanya ingin berbicara, memperingati kalian sebelum sesuatu hal yang besar, sebelum kalian ikut terlanjur dalam permasalahan ini. Oh, saya tidak pernah mempermasalahkan. Mau saya masuk dalam, mau masuk apa? Kau katakan kau tidak mendapatkan apapun. Kau tidak mendapatkan keuntungan seperti yang kau katakan. Tapi jika kau tetap mengikut campuri urusan dari kerajaan Wisake, berarti di situ ada tujuan yang dimana tujuan itu menguntungkan dirimu. Kau tahu keuntungannya saya apa? Kau pengen tahu nggak? Apa keuntungan? Ya, keuntungan saya banyak. Ya sudah. Berarti di sini apa yang kau ucapkan baru saja keluar dari mulutmu, itu semuanya adalah dusta. Dan asal kau tahu, keuntungan saya tidak semerta-merta ketakutan di masa depan. Apalagi sebuah materi. Keuntungannya saya apa? Bahagia melihat mereka yang menderita bisa kita tolong. Kau menolong orang makhluk. Kau menolong banyak makhluk. Di mana makhluk itu bukan bagian dari wewenangmu untuk kau tolong. Ya mungkin saja nanti jika saya di sana melihat istrimu lagi lahiran dan minta tolong, kebetulan kau lagi tugas. Mungkin alangkah baiknya saya injak perutnya saja daripada saya tolong. Karena itu bukan kewenangan saya. Itu bukan menjadi urusan saya. Nah, itu bodohnya kamu. Di sini kita dilahirkan menggunakan akal, hati, serta pikiran. Kita tidak akan pernah memilih siapapun yang harus kita tolong. Justru jangan pernah memandang siapapun yang kita tolong, tapi tolonglah terlebih dahulu. Walaupun itu musuh bebuyutan kita. Nah, betul. Ya. Ya. Pandai sekali kau manusia. Pendek. Bagaimana nih? Nah, jadi kalau istri lahir, injak dulu. Ya. Paling Plotot, mereka- plotot, Mas. Ya itulah, makanya ya hidup di dunia nomor satu itu akal. Ya, baru agama. Akal. Ya. Ya, Akal. Kau meragukan apa yang ada di dalam pikiranku. Dan kau meragukan apa yang ada di akalku. Luar biasa. Luar biasa. Baru pertama kali saya bertemu dengan manusia yang dengan begitu angkuhnya menyombongkan akal yang dia miliki. loh, bekalnya cuma akal kok di dalam kehidupan ini. Apa? Saya punya apa? Saya dilahirkan
Yang membedakan antara manusia, hewan, jin, cuma akal kok. Ya. Dari akal lah kita bisa bergerak apapun. Dari akal lah kita bisa mendapatkan sebuah titik keimanan. Dari akal lah kita bisa menemukan hati nurani yang paling lembut. Bedanya di sini aku denganmu apa? Cuma akalnya saja. Akalmu sudah menutupi semua tingkah lakumu yang buruk. Akal saya alhamdulillah bisa dipakai untuk kejernihan. IQ, dia IQ-nya berdiri kalau kamu jongkok. Mohon maaf. Makhluk hidup di dunia ini Apa? Akal. memiliki tujuannya masing-masing, memiliki harapannya masing-masing. Harapan. Jika sebuah harapan besar, jika sebuah harapan tinggi yang kau miliki itu digagalkan oleh makhluk lain, maka tentunya kau akan menyalahkan makhluk yang menggagalkan harapanmu itu. Ya ternyata. Ya apa lagi? Dusta. Manusia memang pandai berdusta. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lontarkan, dan apa yang dia keluarkan dari mulut busuknya, itu semuanya itu dusta. Itu jika memang saya sudah memiliki angan-angan yang tinggi lalu digagalkan oleh makhluk lain, bisa saja itu adalah teguran Tuhan. Apa yang ingin saya capai adalah salah. Itu satu. Loh, kenapa saya harus bersedih? Kenapa harus saya marah? Itu adalah di luar kendali saya. Kendali saya hanya menenangkan hati saya. Mungkin itu bukan rezeki saya. Mungkin itu menyakiti banyak orang. Mungkin itu belum pas di badan saya. Makanya segala sesuatu nomor satu. Akal, jenengan itu akal serabut, sih akal tunggang. Itu akal. Baiklah, Tunggang langgam. jika memang itu adalah jalan dari pilihan yang kau tempuh, saya datang secara baik-baik ingin membicarakan permasalahan ini agar kalian tidak mengikut campuri